Di dulu, makmum tidak digaji, jadi pendeta perpuluhan. Satu-satunya agama bisnis di atas muka bumi ini tuh hanya Kristen. Agama bisnis itu Kristen. Kalau Islam enggak, mana ada bisnis di Islam? Mau jadi seorang imam, apakah dia yang paling kaya? Enggak. Cari rumah yang paling mentereng. Apa jabatannya di agama Anda? Pendeta. Pastor. Itu ya. Sebuah dongeng orang yang dicuri dari kitab sebelumnya. Ya, Oke, baik. Oke, diam. Baik. Anda mengatakan Al-Quran itu sebuah dongeng yang dicuri, kata Anda. Tunggu, Gepeng. Anda mengatakan Al-Quran itu adalah kitab dongeng yang dicuri, gitu ya. Tolong, saya belum habis. Diam dulu sebelum ku tampar mulutmu pakai sendal. Diam. Saya agak kasar kepada orang bahlul yang dongo, gepeng, gimpe kepalanya. Sabar. Anda datang ke sini bertamu, bertanya baik-baik. Jangan Anda kurang ajar, oke? Anda mengatakan Al-Quran itu dongeng yang dicuri, kata Anda. Tolong, saya kasih waktu kepada Anda. Habis ini sesi Anda kemudian memberikan bukti bahwa Rasulullah pernah membaca kitab dongeng berupa perjanjian lama atau berupa perjanjian baru. Coba, di mana Rasulullah pernah membaca kitab-kitab dongeng tersebut? Silakan. Ya intinya gini, Bang Juma. Jangan inti-inti. Saya minta Anda buktikan Rasulullah SAW pernah membaca kitab dongeng yang punya Anda itu. Silakan. Oh, berarti maksudnya aku membuka Al-Quran kamu ini? Oh, enggak. Saya minta bukti bahwa Anda menuduh Rasulullah mencuri dari kitab dongeng. Nah, sekarang tunjukkan kitab dongeng yang pernah Rasulullah baca. Apakah perjanjian lama milik Kristen yang adalah dongeng itu, atau perjanjian baru yang adalah dongeng dan lawak-lawakan itu? Silakan, saya tunggu. Ya, Nabi Abraham di dalam kitab Injil dan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya, yang jadi kita anak kecil aja paham ini. Mengapa Al-Quran baru muncul bisa ada cerita yang sama dengan bukan kayak begitu. Anda diketawain kalau begitu. Bukan. Di mute host, di mute. Dengarkan saya. Manusia gepeng, penyembah mantan mayat. Host bekerja host. Di mute dulu anak gepeng kepala ini. Jadi gini, Anda bernarasi Rasulullah mencuri dongeng katanya. Anda mengatakan kitab yang dituliskan berupa Al-Quran itu adalah kitab dongeng yang dicuri. Kalau dia mencuri dari kitab sebelumnya dan Anda mengatakan Al-Quran dongeng, dengarkan. Dan Anda mengatakan Al-Quran dongeng, berarti sumber daripada Quran itu juga dongeng. Itu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab dongeng, yaitu perjanjian lama milik Kristen dan perjanjian baru milik Kristen. Tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW baca, apalagi menjiplak, apalagi mencuri, kan gitu. Jadi tidak ada dasar pijakan Anda menuduh. Sekarang mari kita sekarang diam. Anda tidak bisa membuktikan satupun. Rasulullah pernah membaca kitab dongeng milik Kristen, yaitu perjanjian lama atau perjanjian baru. Kitab dongeng ini tidak pernah dibaca oleh Rasulullah. Tolong tuduhan Anda buktikan Rasulullah pernah membaca kitab dongeng milik Kristen. Silakan, saya tunggu. Di mana Rasulullah pada tahun berapa, di mana diriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca kitab dongeng milik Kristen? Jawab. Dengarin dulu Bang Juma, kamu kayak nggak ngocor mulu mulut kau itu, kebanyakan pakai masker. Saya tunggu jawaban dari penyembah mantan mayat kayak ente yang menuduh kitab saya dongeng hasil curian. Saya menunggu jawaban dari manusia gepeng penyembah mantan mayat yang menuduh kitabku adalah kitab dongeng hasil curian. Dengan Anda menunjukkan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca kitab dongeng ada Tuhan nete. Rasulullah Muhammad yang kau banggakan, yang mencabuli anak di bawah umur itu, yang tukang kawin itu, yang tukang cabul itu, Muhammad itu yang kau banggakan.
Udah, turunkan host, turunkan penghujat. Takut kamu. Turunkan Turun. penghujat, turunkan monyet penghujat laknatullah. Masya Allah, pintar hostku ini. Hati-hati lo ya, hati-hati. Saya lagi lapar ini. Jangan sampai kutelan kau. Kau datang membawa narasi Al-Quran kitab dongeng, Rasulullah mencuri cerita-cerita dongeng. Berarti dengan kata lain, Rasulullah Anda tuduh sedang mengambil data dari kitab Anda, dan itu adalah dongeng. Cerita-cerita yang ada di Al-Quran yang berkesesuaian dengan cerita para nabi, Anda katakan dongeng. Itu namanya gepeng, otak cuman separuh. Oke? Kalau ada orang Kristen yang mampu membuktikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca kitab dongeng, pernah membaca kitab tahayul, pernah membaca kitab yang tak jelas, yang tidak pernah kemudian Yesus sebut, kitab Filipi, Kaliki, Pepaya, Pararang, tidak pernah disebut oleh Yesus, maka Anda boleh menuduh. Coba dari internal Islam, di mana Rasulullah pernah diceritakan? Hadis dhaif kah? Hadis maudhu kah? Coba, apalagi hadis sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat duduk di masjid. Lalu mereka, Rasulullah dan sahabatnya, membaca kitab Masyimirik. Jadi gini, ketika ada manusia gepeng yang menuduh tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fitnahan keji seperti itu, maka satu hal yang perlu dijelaskan di sini kepada mereka manusia-manusia gepeng yang mulutnya tidak cukup sejengkal dari otak tapi tidak connect. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu' in ana illa nathiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Orang berakal pasti paham nih. Apa kata Allah? Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat apa ataupun menolak mudarat, keburukan bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Katakan kepada mereka, sekiranya aku Nabi Muhammad mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan, aku hanyalah pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat atau mudarat untuk diriku sendiri. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Aku mengetahui tentang isi laut, aku mengetahui tentang isi langit, aku mengetahui tentang embrio, aku mengetahui tentang apapun itu semuanya dari Allah. Aku tak tahu apa-apa. Aku tahu Taurat sudah tidak murni. Aku tahu Injil sudah tidak murni. Itu bukan hasil upayaku sendiri, melainkan semua itu adalah wala darra illa masya Allah. Semua itu sumber pengetahuanku dari Allah. Hari ini kita melihat sahabat-sahabat, ketika kemudian dikatakan Rasulullah mencabuli dan seterusnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang saya ingin tanya, logika sehat kita nih, logika sehat kita, kita carikan pembanding sebagai manusia yang hidup di alam kewarasan. Dengarkan baik-baik, wahai oten-oten yang ada di bawah. Rasul kami diutus kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente di mana posisinya?
Ente di mana posisinya? Rasul kami litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Dari sini aja kalian keteteran, otak kalian bocor. Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, kecuali ente Bani Kampret. Satu ya, ini pondasi awal. Kedua, terkait dengan pernyataan saudara yang memfitnah dan menghujat Rasulullah, menikahi anak kecil dan seterusnya. Oke, kita anggap informasi lemah itu betul. Menikahi anak kecil, menikahi Aisyah usia 6 tahun, tidur bersama Aisyah 9 tahun. Apa yang dilanggar? Riwayat yang menjelaskan tentang perang Uhud, perang Badar, Rasulullah menetapkan sebuah ketetapan. Mereka dibaiat kemudian. Siapa yang berumur di bawah 15 tahun gak boleh masuk dalam perang Uhud, gak boleh mengambil bagian dalam perang Badar. Siti Aisyah ikut di perang Uhud, perang Badar. Dia belum status istri. Syarat ikut 15 tahun. 15 tahun Siti Aisyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi. Subhanallah. Gugur. Sedangkan bandingkan dengan Tuhan saudara. Tuhan saudara pencipta langit dan bumi, dalam kurung mimpi. Tuhan saudara inkarnasi jadi manusia, dalam kurung tahayul. Tuhan saudara dibunuh oleh manusia, dalam kurung dongeng. Lalu kemudian Tuhan Anda iseng mengambil seorang wanita perawan, iseng cari lubang yang sempit, iseng banget, iseng pakai banget. Apa enggak cari yang janda aja, Nduk? Hah? Kenapa enggak cari yang punya suami aja, Nduk? Lawang kalau ada suaminya, lalu kemudian Tuhan yang keluar dari rahim wanita tersebut, lah orang bilang, wah iki istrinya, iki suaminya melahirkan, iya anaknya. Lawang cari masalah. Yang menyembah lo menuduh Rasulullah menikahi anak kecil. Lah ente Tuhannya, ngapain cari lubang sempit? Lu harusnya cari yang udah meler. Iya. Ngapain cari perawan? Aduh, payah nih Tuhan. Jadi itu kalau Anda mau menghujat, oh jangan menghujat, jangan menuduh tanpa ilmu. Sedangkan apa yang terjadi di dalam kitab saudara, konsep Tuhan Anda dilahirkan oleh perawan. Oh iseng banget kalau ada Tuhan kayak gini, kenapa sih? Harusnya Anda berpikir. Sebelum Anda melontarkan fitnahan dan tuduhan, Anda harus berpikir, Al-Quran datang ke bangsa Arab. Orang Arab menerima Al-Quran. Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Orang yang menyebarkan adalah orang Arab. Islam disebarkan orang Arab. Indonesia menjadi Islam disebarkan oleh orang Arab. Di mana Arab, di mana tanah Arab, diterima kemudian, menerima kemudian Islam. Klop. Rasulullah orang Arab, umat pertama orang Arab, sejazirah Arab menjadi Islam. Islam disebarkan ke seluruh penjuru bumi oleh orang Arab. Masuk ke Indonesia, Islam diajarkan oleh orang Arab. Nah sekarang mari kita balik ke agama saudara, yang Tuhannya masuk keluar dari lubang kecil itu tadi loh. Iseng banget loh. Apa ngintip mata kirinya dulu? Waduh, ininya ini otak taruh mana? Misalnya cuma menghina, menghujat, menista. Tapi kamu nggak rasa gitu loh. Tuhan kamu iseng. Apa-apaan Tuhan kayak gini mbak? Dijual zaman sekarang hanya orang gepeng yang mau beriman. Nah sekarang permasalahannya adalah ente menjadi Kristen, ya toh? Ente menjadi jomba anak Maria, ya toh? Yang mengajarkan kepada Anda bukan orang Yahudi.
Yang ngajarin ente itu bukan Bani Israel. Yang mengajarkan ente bukan keturunan Yakub. Yang ngajarkan ente itu manusia-manusia tak berkulub, pemakan babi. Lah ente bangga. Saya jadi tetangga Anda aja saya malu. Punya tetangga kok gepeng. Ya Allah ya Karim, Anda menjadi oten yang ngajarin bukan Bani Israel. Anda menjadi penyembah Yesus, bukan orang Yahudi yang ngajarin. Saya jadi tetangga Anda, malu. Lah kok menghujat ente? Ini room sahabat Bang Suma, tempatnya orang berilmu. Naik harus diuji otaknya, diuji akalnya. Kenapa? Yang di atas ini pakar Bible. Ente nggak bisa kemana-mana. Berbicara hujatan, kita punya persiapan. Berbicara mengenai kitab suci, kita punya senjata. Berbicara mengenai Tuhan, jangan dibilang. Payah ente, payah. Hadapi Bang Suma dengan ilmu, rontokkan Barsuma dengan ilmu. Itu baru cocok. Anda menjadi Kristen, masuk ke gereja hari Minggu, nyembah kepada Yesus. Yang ngajarin sopo? Cek per cek, cek per cek, cek cek. Ternyata penjajah yang ngajarin penjajah. Penjajahnya membawa misionaris nebeng. Kami menjajah, kamu mengkristenkan. Jadi menyembah Yesus itu yang ngajarin sopo? Bule. Bule dari mana? Dari barat. Sementara Yesusnya dari timur, Ndok. Ini kenapa kepalanya gepeng kali? Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau naik ke sini, tolong jangan menghujat. Saya dengan sabar ingin memberikan edukasi kepada Anda, membacakan Al-Quranul Karim. Bahkan dengan sabarnya saya mulai penjelasan saya dengan ayat suci Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu bi yaminika idzal lartaba mubtilun. Kitab suci loh. Saya memulainya dengan kitab suci loh. Tapi ente dasar manusia gepeng, ente bangkitkan kemarahan. Saya ngatain Rasulullah seperti itu, hati-hati, kerobek mulutmu sampai kuping. Lanjut.